Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan kekuatan oleh Allah SWT, pemahaman, dapat menerima pengetahuan dari saya pada hari ini. Baik, di kesempatan hari ini kita akan menjelajahi sebuah topik yang sangat menarik yang seringkali kita alami setiap harinya, namun jarang untuk kita renungkan lebih dalam, itu tentang pergantian siang dan malam. Dan yang lebih istimewanya lagi, kita akan melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang fenomena ini ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Baik, sebelum kita mulai materi kita selanjutnya, mari kita pahami lebih dulu tujuan dari perkuliahan kita pada hari ini. Nanti setelah sesi ini, saya berharap kalian semua mampu mengidentifikasi ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam, khususnya pergantian siang dan malam. Dan tidak hanya itu, Anda juga harus mampu menganalisa keterkaitan dengan prinsip-prinsip ilmiah modern. Nah, ini adalah inti dari pemahaman kita tentang kebesaran Allah SWT melalui ayat-ayatnya di alam semesta. Baik, selanjutnya, ini tentang pergantian siang dan malam. Fenomena pergantian siang dan malam adalah satu tanda kebesaran Allah SWT yang sering disebut dalam Al-Quran. Ini adalah ajakan bagi kita untuk merenungkan ciptaannya yang luar biasa dan mengambil pelajaran darinya. Dalam konteks Al-Quran, siang dan malam itu ada penyebutan 92 kali untuk kata malam dalam Al-Quran, sementara kata siang disebut 57 kali. Frekuensi ini menunjukkan betapa pentingnya kedua fenomena ini di dalam pesan-pesan ilahi. Jadi Allah itu tidak akan mengulang penyebutan ini sampai berkali-kali kalau tidak ada tidak ada ibrahnya bagi manusia. Tentu setiap apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam kalamnya itu pasti memiliki makna yang bisa kita ketahui hari ini atau mungkin tidak kita ketahui, tapi kita akan ketahui nanti di hari berikutnya. Setelah melakukan beberapa penelitian, nanti kita akan terpikirkan begini rupanya maksud Allah SWT menyebutkannya beberapa kali. Sama halnya seperti kata dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Itu kan Allah SWT mengulangnya 32 kali dan pasti ada maksudnya. Oke, selanjutnya Al-Quran secara konsisten mengajak manusia untuk berpikir. Karena memang dalam Al-Quran itu setiap ayat, di akhir ayat yang berbicara tentang alam semesta, pasti Allah akan menyebutkan afala tatafakkarun, ya kan? Afala ta'qilun, apakah Anda tidak berpikir, ya? Tidak menggunakan akal Anda untuk berpikir tentang pesan-pesan Tuhan, tentang pesan-pesan Allah yang telah disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, pergantian siang dan malam ini bukan sekedar siklus, ya, melainkan sistem yang sempurna untuk menunjang kehidupan manusia. Siang dijadikan untuk beraktivitas, mencari rezeki, dan memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan malam disediakan sebagai waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Nah, ini di surah An-Naba, Di surah An-Naba ayat 10 dan 11, "Waja'alna laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asya." Jadi diciptakan siang untuk beraktivitas, diciptakan malam untuk memulihkan energi yang telah kita keluarkan pada siang hari. Nah, jadi istilahnya cas baterai di hari siangnya dipakai, di malam harinya kita cas baterai kembali. Nah, itu kira-kira maksud dari ayat ini yang berbicara tentang siang dan malam. Baik. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 190 mengenai tanda kebesaran Allah.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini kita bicarakan di atas tadi. Ayat ini menegaskan bahwa setiap detail dari penciptaan alam semesta, termasuk siklus siang dan malam, adalah bukti nyata keagungan dan kekuasaan Allah. Ayat ini secara spesifik ditujukan bagi ulil albab, untuk orang yang berpikir ya, untuk orang yang berakal. Karena memang kita manusia itu diciptakan dengan akal. Dengan akal manusia itu dapat menyelamatkan diri dia, baik agamanya, dirinya, pikirannya, tubuhnya, kemudian keturunannya, serta harta dia. Itu dalam maqasid syariah disebutkan demikian. Oke. Perenungan terhadap fenomena ini seharusnya membawa manusia pada keyakinan akan keesaan dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Dalam ayat alam surat Yasin ayat 40 mengenai tentang polaritas tata surya, siklus pergantian siang malam. Dalam ayat itu menyebutkan tidak ada yang saling mendahului. Matahari tidak akan mengejar bulan, malam juga tidak akan mengejar siang. Nah, itu matahari tidak akan mengejar bulan dan bulan juga tidak akan mengejar matahari. Jadi setiap mereka itu berputar pada porosnya, pada garis edarnya. Jadi bila di satu sisi terjadinya siang, maka di sisi lain pasti terjadinya malam. Ya. Jadi bisa kita gariskan seperti garis horizontal ya, seperti garis horizontal. Jadi di sisi misalkan di kanan itu sudah malam, berarti di kiri pasti siang. Demikian ya. Seperti itu terjadinya poros siang dan malam. Dan pergantian semalam ini hasil dari rotasi bumi pada porosnya. Peredaran bumi mengelilingi matahari semuanya dalam harmoni yang sempurna tanpa sedikit pun kekacauan. Jadi harus ada siang, harus ada malam. Jadi siang kalau orang jemur mencuci pakaian pada malam hari itu untuk tingkat keringnya pakaian itu persentasenya mungkin tidak sampai 50. Jadi sudah kering tapi masih terasa lembab. Tapi kalau di siang hari pakaian itu akan benar-benar kering ya, seperti itu ya. Oke, dimengerti ya mudah-mudahan insyaallah. Nah, dalam tafsir ayat 40 ya, dalam surat Yasin ayat 40, ayat ini menggarisbawahi kehebatan sistem ilahi yang memastikan matahari dan bulan tidak bertabrakan. Rotasi bumi pada porosnya memberi kita siklus siang dan malam, sementara peredaran benda langit lainnya juga teratur tanpa henti. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari itu ketika terbenam, ia sujud di bawah arsy. Nah, matahari ketika terbenam, ia sujud di bawah arsy. Itu maknanya tenggelam. Ya. Maknanya tenggelam berada di ufuk barat. Ya. Lalu ia meminta izin untuk terbit lagi, maka diizinkanlah ia. Hingga saat ia meminta izin namun tidak diizinkan untuk terbit lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap gerakan benda langit tunduk pada ketentuan Allah. Itu sunatullahnya. Jadi memang apapun aktivitas yang ada di dalam permukaan bumi ini itu atas izinnya Allah. Jadi tidak ada satu pergerakan di atas bumi ini yang terjadi itu tidak atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedipan mata kita pun juga atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah dari pergantian siang dan malam. Pertama, ketidakkekalan dan perubahan. Siklus siang dan malam mengajarkan bahwa kita tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan berubah dan berakhir. Ini mengingatkan manusia untuk tidak terlalu terikat pada dunia. Ya, kemudian disiplin waktu. Jadi dalam pergantian siang dan malam itu pertama ada ketidakkekalan dan perubahan, karena ada ketika sudah habis masanya siang itu pasti akan datang malam, dan jika sudah habis malamnya pasti akan datang siang. Nah, kemudian itu ada hikmahnya, ada disiplin waktu. Ya, dia itu pasti konsisten, perputaran itu pasti terjadi 12 jam. Ya, dari 12 jam. 12 jam dari siang ke malam dan dari malam ke siang. Itu terjadi siklusnya 12 jam. Oke. Kemudian
konsekuensi pelanggaran. Jadi kalau ada terjadi malam atau matahari dan bulan itu tidak berputar, tidak berganti sesuai dengan ketentuannya, dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala buatkan, ya itu akan jadi suatu hal yang kita anggap sebagai fenomena baru. Misalkan ya, kita ada fenomena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, gitu kan, yang secara secara sains disebutkan ketika terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana matahari yaitu bulan menutupi matahari sehingga pada siang hari itu terjadinya malam. Nah, demikian. Kemudian juga posisi terbaliknya, ketika terjadinya gerhana bulan, maka pada malam hari itu matahari menutupi menyinari bumi sehingga menutupi cahaya bulan. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya itu bukan sebagai konsekuensi pelanggaran, tapi memang suatu fenomena yang terjadi di alam kita, tentang adanya hikmah di balik itu yang mungkin kita ketahui hari ini apa maksud dari hikmah tersebut. Nah, kemudian hikmah berikutnya ada silaturahmi beradab. Waktu senja yaitu maghrib dan subuh adalah jembatan antara siang dan malam, menunjukkan adanya silaturahmi yang beradab antara kedua waktu tersebut. Nah, kemudian pergantian malaikat itu pada siang dan malam ya. Kemudian konsistensi ibadah. Nah, hikmah pergantian siang malam yang berikutnya, siang memberikan energi dan vitamin D yang esensial untuk kesehatan fisik, mendorong kita untuk beraktivitas dan produktif. Cahaya matahari juga memiliki efek positif pada suasana hati dan ritme sirkadian. Baik, itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa semuanya, dan kita akan tarik kesimpulan. Namun sebelumnya untuk memastikan pemahaman Anda, untuk memastikan pemahaman kalian, teman-teman mahasiswa semuanya, mari kita lakukan sedikit aktivitas refleksi diri, bukan refleksi sih, pada tugas. Saya ingin Anda berdiskusi dengan kelompok kecil, jika memungkinkan kalian bisa diskusi dalam dalam video ini, dalam channel ini yang akan saya bagikan di kolom komentar. Kalian bisa diskusikan di bawah. Diskusikan tentang identifikasi satu ayat kauniyah lainnya selain yang sudah kita bahaskan di atas, menurut Anda. Kemudian kaitkan dengan fenomena alam yang terjadi pada saat ini. Oke, itu tadi identifikasi satu ayat kauniyah. Kemudian berikan keterkaitannya dengan alam semesta kita. Yang kemudian selanjutnya jelaskan bagaimana ayat tersebut dapat dihubungkan dengan prinsip ilmiah modern. Ya. Jadi kemudian sebutkan satu pelajaran penting yang Anda dapatkan dari materi pada hari ini. Tugasnya ini akan saya deskripsikan pada kolom deskripsi. Saya akan tuliskan pada kolom deskripsi dan kalian bisa lanjutkan pada kolom komentar yang akan saya nilai pada jam berikutnya, setelah ada masukan dari teman-teman semuanya. Baik. Nah, berikutnya nanti tugas itu dapat dikumpulkan pada Google Form yang akan saya bagikan kalian bisa buka di kolom deskripsinya dan tuliskan di situ. Untuk tugas-tugasnya dikumpulkan hingga batas waktu setelah video ini kalian menonton, dan kalian akan dimintakan untuk menyelesaikannya kurang lebih sekitar 1 jam dari video ini setelah kalian menonton. Baik, sampailah pada kesimpulan dari materi kita pada hari ini tentang tanda kebesaran Allah dalam pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam bukanlah sekedar fenomena alam biasa, melainkan sebuah mukjizat dan aturan ilahi yang sempurna. Di dalamnya terkandung pelajaran berharga tentang aturan. Baik, terima kasih telah menonton video ini dan telah menyimak
pengertian siang dan malam. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam ilmu Al-Quran dan Iptek. Insyaallah kita ke depan tidak ada